Lalu saya akan wawancara Ibu atas tempat dan waktu Ibu yang Ibu berikan kepada saya untuk wawancara Ibu dari kampus saya, dari kampus IAKN Tatung. Nama saya Lasro Putra Lubis, semester 3, grup D. Baiklah Bu, sedikit penjelasan tentang dari profil sekolah yang saya teliti, yaitu Ibu menjelaskan dan silakan Ibu menjelaskan Ibu tempat mengajar dan bekerja dan di SMP mana. Silakan Bu. Baik, saya mengajar di SMP Negeri 4 Garuga, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih Bu. Yang kedua, coba Ibu memberikan nama dan umur dan tempat tanggal lahir Ibu. Nama saya Gusti Marni Panggabean STH, usia 37 tahun. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Oke. Menurut saya sebagai umat Kristen, kita tentu memandang agama-agama lain harus berdasarkan kasih seperti ajaran agama kita. Ya. Jadi kita harus menghormati dan menghargai penganut agama lain walaupun berbeda agama dengan kita. Terima kasih Bu. Kemudian pandangan apakah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke kerajaan surga atau semua agama yang dapat ke surga? Berdasarkan ajaran agama Kristen, tentu yang masuk pada dalam kerajaan surga adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Baiklah Bu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain atau disebut dengan pluralisme menurut Ibu? Pluralisme berarti kita hidup di negara yang plural, artinya banyak agama, Ya. banyak agama, banyak budaya yang disatukan oleh satu kesatuan, itu NKRI. Ya. Jadi bagaimana cara menghargai tadi? Ya. Cara kita menghargai mereka ya tetap dengan berpegang kepada ajaran agama kita tadi, ya kan? Ya. Kita diajarkan untuk mengasihi. Iya. Berarti ya kita tidak boleh membenci, ya kan? Kalau kita sudah mengasihi orang, bagaimana pun kita pasti mengasihinya, menghargainya. Iya. Ya. Dan soal yang berikutnya, jelaskan kekerasan agama apa saja yang Ibu ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun di nasional dan internasional. Kalau di lingkungan kita, karena semuanya agama Kristen, tidak ada kekerasan agama, ya. Tapi kalau secara nasional yang kita ketahui kan banyak terjadi di negara kita, apalagi karena negara kita adalah negara, kalau Kristen itu negara agama minoritas di negara kita. Jadi yang mayoritas sering kali melakukan kekerasan itu, contohnya dengan penutupan tempat ibadah, ya, membakar, bahkan melarang orang beribadah di rumahnya sendiri. Mereka seolah-olah yang mayoritas seolah-olah merasa terganggu kalau ada yang agama lain di negara ini, gitu ya. Itu kalau di negara kita, bahkan izin mendirikan bangunan gereja itu masih susah di negara kita ini. Ya, bahkan ada satu daerah yang wajib menggunakan atau melakukan syariat Islam itu. Ya, ada satu daerah itu. Walaupun kau Kristen, kau harus pakai hijab. Ya, walaupun kau Kristen, kau harus mematuhi ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau di internasional banyak juga, ya. Misalnya terorisme itu merupakan ancaman juga itu bagi umat Kristen, ya. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya,
Coba Ibu jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang agama Islam. Oke, agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam itu juga percaya pada Tuhan ya. Ya. Pada Tuhan. Kalau kita lihat, kalau perjanjian lama hampir sama ajaran perjanjian lama, walaupun ada beberapa perbedaan, tapi intinya masih ada kesamaan kalau di perjanjian lama dengan agama Kristen. Yang tidak ada itu perjanjian baru ya, yang mereka Islam itu juga mengakui Nabi Isa, tapi sebagai nabi ya. Ya. Orang-orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalau mereka hanya sebagai nabi gitu. Dan kemudian apa yang Ibu ketahui tentang agama Hindu? Kalau agama Hindu itu adalah kepercayaan, lebih pada kepercayaan ya. Mereka mempunyai banyak dewa, banyak dewa-dewa yang mereka sembah ya. Itu agama Hindu. Jadi mereka juga ada patung-patung ya. Mereka selalu membuat patung-patung untuk menyembah sebagai wujud dewa-dewa mereka itu. Baik Bu. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha? Kalau agama Buddha itu adalah sebuah budaya, kebudayaan sebenarnya ya. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha itu juga mempunyai patung-patung juga untuk menyembah Tuhannya. Dan agama Buddha itu dibawa oleh Siddhartha Gautama. Sebenarnya di agama Buddha itu adalah mengajarkan inti, katanya inti dari ajaran agama Buddha itu adalah kebaikan, berbuat baik gitu ya, di ajaran agama Buddha. Baru yang selanjutnya, apa saja yang dapat menyesalkan konflik agama dan cara menyelesaikannya? Yang dapat mengakibatkan konflik Ya. agama. Yang bisa mengakibatkan konflik agama itu adalah ketika suatu agama mengurusi agama lain, orang lain ya. Ketika ada orang yang beragama A tapi yang diurus itu agama B. Ketika ada orang beragama B yang diurus agama A. Nah, jadi yang bisa kita lakukan untuk menghindari konflik itu adalah kita urus agama kita masing-masing, kita lakukan ajaran agama kita masing-masing ya. Kita sebagai orang Kristen, kita lakukan tugas panggilan kita bersaksi, bersekutu, melayani. Maka itu kita lakukan, bersaksi, bukan harus kita paksa orang lain. Kita bisa bersaksi atau mengatakan, menceritakan tentang Yesus itu juru selamat dengan perbuatan kita yang menggambarkan, oh inilah Yesus kami. Nah, kita jangan saling memaksa ya. Seperti saya pernah dengar bahkan ada seorang pemuka agama Islam bilang, kalau kita itu sebenarnya kamar-kamarnya itu agama itu. Agama Kristen itu kamarnya, kamar Kristen, kamar Islam. Kalau masing-masing kembali ke kamar masing-masing nggak masalah ya. Yang penting kita intinya jangan kita mengurusi agama orang lain, itu aja. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih Bu atas kesempatan waktu yang diberikan yang saya wawancarai. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu.